Subscribe ya. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Kuliah Santai. Channel yang memberikan kita ruang untuk berdiskusi, mendiskusikan hal-hal yang menarik, namun tetap memiliki nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Oke kawan-kawan semua, untuk video kali ini kita akan membahas tentang bahasa. Kenapa penting kita membahas bahasa, mendiskusikannya dan mempertanyakan tentang bahasa. Nah, teman-teman semua sudah pada tahu ini, bahwasanya setiap manusia di muka bumi ini pasti menggunakan bahasa. Baik bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Amerika, bahkan di Indonesia sendiri pun banyak bahasa. Ada bahasa Batak, bahasa Padang, bahasa Jawa. Artinya bahasa ini adalah salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Nah, sebelum kita membahas secara mendalam, kita harus tahu apa itu bahasa. Nah, menurut Wikipedia dan menurut salah satu ahli yang bernama Goris Gerov, saya menyimpulkan pengertian bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, di sini verbal itu maksudnya adalah suara dari mulut kita, dan non-verbal adalah gerak tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, artinya bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya ingin disclaimer dulu bahwa video ini murni diskusi. Dan jawaban-jawaban saya berikan itu hanya sebuah dugaan untuk video selanjutnya. Pertanyaan ini muncul ketika saya dulu kuliah S1 dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di salah satu universitas negeri di daerah saya. Saya berpikir, kenapa bisa bahasa itu banyak? Kita percaya itu bahwa manusia pertama kali di muka bumi ini adalah Nabi Adam dan Hawa. Untuk agama Kristen pun juga mengatakan seperti itu. Adam dan Eva. Koreksi kalau saya salah. Artinya ada dua orang manusia di bumi ini, laki-laki dan perempuan, di bumi yang luas. Kalaulah mereka untuk berkomunikasi, yang tadi saya katakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, perlu komunikasi. Tidak mungkin Adam itu pakai misalnya gitu. Kita misalkan Adam itu menggunakan bahasa Indonesia, Hawa itu menggunakan bahasa Inggris, gimana ini pahamnya? Kan nggak mungkin. Misal, halo sayangku, masak apa? Hey, how are you? Ya nggak akan ngerti nih, nggak akan mungkin bisa paham ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau lebih parahnya bahasa Jepang atau bahasa Cina, makin parah. Halo, sayangku, selamat pagi, atau assalamualaikum, assalamualaikum sayangku, sudah masak apa? Singapura misalnya, nggak akan mungkin. Pasti kalau entah bahasa Indonesia mereka dulu menggunakan, atau bahasa Cina atau bahasa Jepang, terserah, tapi pasti mereka menggunakan satu bahasa untuk berkomunikasi. Nah, di saat itu Adam dan Hawa, istilah bahasanya apa ya yang lembutnya ya, memiliki anak lah, memiliki anak atau memiliki keturunan, ada anak, ada cucu, ada cicit. Nah, logikanya Adam dan Hawa punya anak, apakah mungkin anaknya tiba-tiba bisa bahasa lain? Kita contohkan, Adam dan Hawa menggunakan bahasa Indonesia, nah muncul nih anaknya bahasa Inggris tiba-tiba, atau bahasa Jepang, atau bahasa Cina. Kan nggak mungkin. Pasti dia akan mempelajari bahasa orang tuanya. Lalu anaknya menikah lagi, punya keturunan. Bahasa siapa yang dipelajari? Pasti bahasa orang tuanya. Yang tadi kita misalkan adalah bahasa Indonesia. Terus sampai bawah. Nah, kita juga tahu bahwa manusia ini adalah makhluk yang sering merasa bosan. Artinya ketika itu manusia itu menyebar untuk mengeksplor bumi ini, explore. Nah, ketika manusia ini mengeksplor atau berpetualang, menyebar di bumi ini, apakah mungkin tiba-tiba bahasa Indonesia itu berubah jadi bahasa Jepang, bahasa Cina? Kan tidak. Pasti dia misalnya ke sana bahasa Indonesia, ke sana bahasa Indonesia, ke situ juga bahasa Indonesia.
kok bisa zaman sekarang banyak bahasa? Kenapa bisa banyak? Dan sejak kapan jadi banyaknya? Kan itu jadi muncul pertanyaannya. Oke, itulah pertanyaan yang perlu kita diskusikan di video ini. Kenapa bisa bahasa banyak di dunia ini? Dan sejak kapan bercabang ini? Mohon di subscribe channel ini, di like, dan tinggalkan komentar di video ini. Dukunglah video-video yang berisi nilai-nilai pendidikan. Salam cerdas semua.